Ya wis Ben. Oh, Mas itu terakhir itu tas seriesnya ya wis Ben Mas. Ya enggak terakhir lah. Sebelumnya Mendoakanku. Oh, ora maksudnya lately. Ya anu bahasa Inggrisnya ngene kuwi lately. Kan ada Gatot Kaca, ada apalagi yang belum tayang itu ada beberapa. Pas berhentinya nari itu jadi ada satu pertunjukan pas pulang itu di snack dosnya itu ada amplop. Oke. Nah, saya kasih ke kakaknya teman yang ngajak itu. Mbak ini Mbak ini katutan amplop ono duite. Lho kuwi duitmu Mbak anu Dek. Loh kok duitku? Oh kuwi bayaranmu. Sejak itu aku merasa karena aku nggak membuat nyari uang gitu. Selamat datang kembali di Berita Teater episode yang ke-100 Tapi oke tenan Mas, sumpah soalnya oke tenan. Ini udah banyak banget dan kali ini di episode yang ke-100 ini 147 ini Sebelum Masehi. Kali ini kita akhirnya berhasil mendatangkan salah satu seorang yang tidak teater sama sekali. Tapi kita harapkan bisa mendongkrak viewer. Nara malah ngedrop. Karena sekarang kadang tidak terprediksi ya fluktuasinya ya. Oke, kita kembali ke yang benar aja kalau gitu ngomongin. Silakan. Iya, selamat semoga kita Mas. Silakan tunjuk. Aku host Aku host terus makan. Aku sing musik, host dan musik, serius musik. Oke, kali ini Berita Teater ketemu sama Mas Anang Batas. Selamat datang Mas Anang Batas akhirnya di Berita Teater. Yeah. Ini sudah kita ajak dari episode sebelum ada. Baru bisa sekarang, luar biasa sekali. Alah, basa-basi. Aku dihubungi nanti lagi setengah jam yang lalu. Mas, tapi ini kan sudah ada dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun 3 tahun yang lalu kan waktu itu Mas Anang lagi sibuk-sibuknya. Ya sibuk semua waktu itu sibuk terhantam pandemi. Bener. Nah sekarang pas lagi slow, kita pengen cerita-cerita, pengen ngerti lebih jauh tentang Mas Anang terutama dan mungkin pendapatnya Mas Anang tentang dunia seni, pertunjukan, budaya, terutama di teater gitu loh Mas. Karena kita kalau Mas Anang ini dulu juga kalau hidup di eranya Mas Anang saja aku era kapan nih? Era Kartini kan. Hidup di era Mas Anang kuliah waktu itu kan. Pasti juga mengenal Mas Anang ini tidak aktif di kampus. Ya, kuotanya habis waktu itu. Jadi tidak aktif. Tidak aktif sebagai seorang mahasiswa, tapi malah jadi aktivis kesenian. Kita kenalnya di situ. Bahkan Mas Anang merelakan masa studinya untuk diselesaikan tanpa harus wisuda untuk kesenian. Iya tuh Mas waktu itu? Sebenarnya sih enggak, tapi kan karena basa-basi ya aku bilang iya lah. Ben kita nyambung ya. Tapi karena memang kita tahunya waktu itu. Tapi memang saya lebih memilih sebenarnya tidak spesifik ke panggung ya, tapi lebih memilih kegiatan lah intinya. Oke. Jadi bahwa ketika kuliah itu ya saya merasa bahwa dunia keilmuan, dunia pendidikan, bangku kuliah itu tidak harus di dalam kelas, tetapi ya di lingkungan. Waktu itu masih di kampus terus tapi gitu loh. Waktu itu sorry Mas, ambil jurusannya apa Mas? Aku nggak ngambil tapi diberi. Antropologi. Oh iya. Itu ada pengaruh ya sama Mas Anang, perjalanannya Mas Anang sekarang akhirnya gitu atau? Secara langsung enggak, tetapi secara istilahnya secara tidak langsung itu artinya menep itu saya merasa memang ya ilmu dari antro itu yang berperan di apa yang aku lakukan. Artinya saya nggak terlalu memahami persis ilmunya, tetapi saya merasa bahwa ada banyak pengaruh positif dari di ilmu antropologi itu, dari bersosialisasi, berkomunikasi, kemudian ketika melihat sesuatu itu ada sudut-sudut tertentu yang selama ini mungkin sebelum kuliah nggak menemukan. Oke, ya. Jadi saya waktu SD itu nggak tahu. Masa kuliah seperti apa itu nggak tahu. Iya, jadi makanya beda. SD karena kuliah. Satunya akil balik, satunya belum kan. Akil berangkat. Balik dan berangkat. Mas Anang, kan Mas Anang lebih aktif di lingkungannya akhirnya kan, lingkungan kampus gitu kan.
di mana lingkungan kampus macam-macam kegiatannya. Ada salah satunya yang kita tahu juga ada pementasan di situ akhirnya gitu kan. Iya, dulu hampir tiap hari. Apa? Zaman-zaman itu pementasan pertunjukan itu kan hampir tiap hari di kampus. Di Gajah Mada itu kan dulu tahun-tahun 90-an itu kan Di Fakultas Mas Anang? enggak secara umum. Oh. Jadi 94, 93 kalau nggak salah itu apa ya? Kan kebetulan jurusan-jurusan juga bikin acara, fakultas-fakultas sendiri juga bikin acara. Nah, aku dulu sama Debio hampir tiap hari juga nge-MC, pindah-pindah aja gitu. Karena ono pertunjukan di setiap Iya, harinya, dulu tempat-tempat. kenceng banget, beda sama sekarang sih sebenarnya. Oh. Dulu pakai Eric King. Jadi kenceng banget. Kenceng banget ya. Kalau enggak Telkomsel. Lah malah. Ya Mbak Menawa Bariki. Iya Mbak Ona. Oh, tipis-tipis. Oke. Nah, berarti bisa dibilang bahkan mungkin lingkungan. Mas Ana tapi kenal pertunjukan itu kapan sih Mas Ana? Kalau aku karena memang dari keluarga ya, dari kecil, dari saya apa ya, TK itu sudah aktif. Berarti sebelumnya masih pasif. Masih Iya. pasif sama gamping sama batu Pasir bata. itu pasir. SD, Aktifnya apa Mas? SD dulu lebih ke karena bapak ibu itu kan di kerawitan, di seni tradisi. Nah, saya ya ikut-ikutan latihan menari gitu-gitu. Oh, berarti Sampai kenal. SMP. Berangkatnya dari nari berarti Mas ya? Dari rumah kalau Oh. berangkatnya. Maksudnya dari rumah berangkat buat nari gitu kan? Iya, dulu sangat. Jadi bahkan kalau saya masih ingat banget waktu kecil itu ketika membawa saya punya selek celana tari itu sama sambur selendang itu, wah bangga banget waktu itu. Nggak tahu ada kepuasan tersendiri bisa punya itu. Gitu. Itu waktu itu berhenti di latihan atau sampai Pas berhentinya nari itu sebenarnya ada cerita yang akhirnya menyadari setelahnya itu kayak aku goblok ya. Jadi ada satu pertunjukan, aku lupa di mana. Terus pas pulang itu di snack dosnya itu ada amplop. Oke. Nah, saya kasih ke kakaknya teman yang ngajak itu. Mbak ini Mbak ini katutan amplop ono duite. Lho ku duitmu Mbak anu Dek. Loh kok duitku? Oh kuwi bayaranmu. Sejak itu aku merasa karena aku nggak membuat nyari uang gitu. Oh. Kayak merasa, ya loh, kok aku nggak tahu ya kayak kalau dulu istilah mungkin di bayanganku aku kayak ngeledek gitu. Iya. Ya sejak itu aku relatif nggak mau lagi nari. Jadi dua kali peristiwa itu. Yang pertama jadi 2 kali acara, tapi yang satu mungkin aku nggak sadar ya diberikannya, aku lupa. Tapi yang kedua itu di dosnek itu ada amplop isinya uang. Aku merasa kok aku, nah setelah sadar ya goblok ya aku ya kudunya memang kudu tak tombol. Sekarang ngerti ngono nek. Ya sekadung loh. Bio ya. Sekadung bio. Kalau yang nari itu berarti berakhir di situ, Mas? Ya nggak berakhir juga lah. Tapi saya sudah nggak latihan lagi, nggak ikut lagi itu ya SMP kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah. Jenenge berakhir, Mas. Ya enggak, aku kan masih melanjutkan menari dari jiwaku. so dramatis. Teatrikal. Iya, tapi udah nggak nari lagi. Habis itu menuju ke panggung lagi kapan, Mas? SMA atau kuliah itu? SMA saya aktif di musik. Sama kebetulan jadi ada di SMA itu kan punya grup teater. Nah sama sutradaranya sama gurunya musik itu saya diminta bikin lagu untuk ilustrasi salah satu pertunjukan. Ya wes akhirnya saya sempat istilahnya terlibat di baik itu sebagai pemain maupun saya sebagai pemain musik membuat komposisinya lah. Ilustrator musiknya. Oh, gitu. Padahal ya isone mung istilahnya gitar secukupnya, tapi sama si guru diolah lagi. Tapi yang bikin lagu istilahnya kayak theme song-nya itu aku dikasih kesempatan itu. Berarti guru juga punya pengaruh gede waktu itu untuk membentuk Mas Anang. Saya yang mempengaruhi gurunya. Karena gurunya kan karena lihat kayak iso, jadi terpengaruh dia. Betul. Kalau guru mempengaruhi saya kan malah berarti gurunya ra iso. Ya, betul. Iya. Bener akhirnya gitu ya, ketok dari situ. Musik berarti Mas ya? Musik. Dulu dominannya waktu kenal lagi sama
panggung dan betul, pertunjukan. terus bikin musik kreatif. Musik kreatif itu di desa maupun di SMA itu bikin. Sebenarnya dari SMP tadi juga sempat ya. Tapi SMA mulai apa ya? Kan dulu ada festival musik kreatif Piala Leo Christie, aku masih ingat. Tahun berapa ya Mas itu? Iya, pokoknya tahun 90-an kelas akhir 1 ya? SMA. Oh iya. Nah, itu sampai kita mendapat piala itu menjadi milik kita, piala tetap, karena itu piala bergilir kan, tiga tahun kita berturut-turut menang. Ya sudah itu. Jadi modelnya yang dulu kan pakai gamelan, kendang, gitar, suling kayak gitu-gitu. Suling, Andre. Sule Mas itu, Sule iki OPJ beda. Oh, oke. Nah, kita akhirnya akhir-akhir ini kenal sama Mas Anang Batas sebagai seorang Sebuah karo es teler. sebuah seorang entertainer. Ini kan akhirnya komplit Mas, musik yo, mungkin jadi apa namanya penampil secara langsung juga iya, sing di situ mungkin menjadi diri sendiri maupun menjadi orang lain atau bermain peran di situ. Iya. Dan itu nggak tahu mungkin karena aku tuh nggak pernah bisa menyelesaikan satu fokus bidang sehingga orang menganggap aku ki iso opo-opo. Padahal jane ora karena keterbatasan akhirnya melebar kemana-mana. Orangnya penasaranan. Tapi kan kabeh mbok lakoni dan itu selesai Mas. Maksudnya selesai dijalankan dengan berakhir dengan sukses. Nah itu bersyukurnya di situ Tuhan memberikan satu anugerah yang sangat luar biasa ketika memberikan jalan yang saya pun nggak menduganya. Saya kan nggak punya target kemana gitu. Nah, target dipakai untuk badminton. Nah. Itu raket. Jadi semua apa ya kayak mengalir itu aja. Ya mengidul barang ting. Ngalir. Nggak pernah merencanakan. Nggak pernah merencanakan. Nggak tahu kenapa. Bukan bermaksud bilang bahwa hidup itu nggak ada rencana, tidak ya. Tetapi bahwa yang terjadi itu banyak anugerah yang tidak saya duga. Ya main film, ya main musik, ya apapun lah, apapun. Ya, tiba-tiba mendapat kesempatan gitu. Betul. Nah, itu pun juga aku melihatnya peluang itu ada dan diambil sama Mas Anang dan itu mau Mas Anang nggak tahu kenapa tiba-tiba yo iso wae ning kono. Nah, kayak yang terakhir misalnya film ki sing anu kita Mas. Apa? Film sing kuwi series. Series Kuwi lho, yes no band. Ya wis band. Oh, Mas itu terakhir itu tas seriesnya Yes band Mas. Ya enggak terakhir lah. Sebelumnya mendoakanku. Orang maksudnya lately, ya bahasa Inggrisnya kan lately. Kan ada Gatot Kaca, ada apalagi yang belum tayang itu ada beberapa. Tapi ya wis band yang kebetulan lumayan lumayan diketahui lah gitu. Iya betul. Wis band 2, 3 series finale 4. Gitu. Mas itu pengalaman nih Mas. Selama kan ini Mas Anang dilihat ya tadi kita tahu sekolah SD tari malahan SMA ke musik ilustrasi pengiring gitu. Nah ini saya gitu main peran dewi. Berarti kan Mas itu belajar secara otodidak toh. Otodidak itu tadi. Otodidak kan. Nah iya saya nggak apa ya yang ngamati aja. Saya sama kayak lihat apa namanya saya begitu di acara ini berita teater saya lihat ininya YouTube-nya tadi. Itu gara-gara Mas Tikus kali ini ya. Saya nggak pernah lihat. TV saya nggak ada kebetulan. Di rumah itu nggak ada TV udah 15 tahun ada. Nah itu mempelajari main peranmu. Misalnya neng film itu kan bukan karakternya Mas Anang juga kan itu? Bukan. Nah itu yang mungkin saya bisa cerita kalau yang Yowis Band itu. Jadi kebetulan waktu itu saya pas kontrak setiap Senin itu kan ada di salah satu televisi swasta. Setiap Senin itu syuting. Nah karena agak kurang nyaman, seminggu sebelum syuting Yowis Band itu aku ndelalai aku mengundurkan diri. Ini yang salah satu yang aku sampaikan tadi bahwa keikhlasan itu pasti akan mendapatkan jalan lain yang diberikan gitu kan. Nah ibaratnya Senin besok itu saya harusnya syuting tapi karena saya mundur saya nggak syuting. Ndelalai Jumat itu dihubungi untuk main Yowis Band itu. Sabtu deal, Minggu berangkat, Senin syuting. Berarti pas
resign katakanlah kuwi mau belum mengundurkan tahu. diri, belum Kalau tahu. ada kesempatan itu belum tahu. Saya resign aja gitu loh, karena merasa nggak nyaman gitu. Nah, pas sampai di syutingnya kan di Malang. Sampai di Malang itu saya nggak tahu, skrip nggak tahu, naskah nggak tahu. Jadi sama Nugros itu ya di anu aja, mungkin diberi kesempatan, diberi kepercayaan yang oh ada peran yang bisa dilakukan, meskipun saya nggak tahu. Sampai sana mereka baru syuting yang lain, saya lihat ada tumpukan naskah, tak ambil, mau tak baca lah, karena aku belum, yo wis ben 1 aku nggak nonton, jadi kan nggak tahu ceritanya ngopo piye kira ngerti. Buka itu naskahnya disaut karo Nugros, ngopo mas moco-moco, ya aku pengen ngerti no, aku kan nggak tahu frame-nya kemana. Enggak, aku percaya sama Sanang. Itu buat saya kata kunci, berat beban, tetapi saya merasa oh aku diberi kepercayaan. Sampai akhirnya syuting waktu itu full talent, full adegan. Syuting pertamaku itu full adegan, begitu kamera rolling mau action itu saya sik. Loh kok mas? Lah aku kon ngopo? Loh kuwi ki urung ora maca ora. Urung di brief ya? Oh iya ya. Ki mung dikandani kok dadi opo gitu berarti Mas. Ya. Oke. Dadi apapun itu belum detail. Ya. Sehingga terus oh ya wis ngene Mas, pokoke intine kowe menikahkan gini. Omongane piye? Sak karepmu. Oh, oke. Ya udah. Akhirnya ya wis yang sak karepe tung. Saya lupa kalau itu film. Dialog kan panjang dulu, yang lain kan ngikuti ya. Sembuh. Begitu. Oke ya kayak gitu. Sik. Mau aku ngomong apa ya gitu. Dan film kan harus diambil berkali-kali kan. Iya, angle-nya. Angle-nya jadi sehingga kan karena aku nggak skrip, saya aku mau ngomong apa, ya wis tak elingi. Akhirnya di kesimpulan yang engko paling sing edit sing momen itu aja. Dan itu setiap adegan begitu. Aku itu nggak tahu, bukan nggak tahu ya, tapi misalnya pas mau scene-ku, Mas habis ini scene-nya Mas Anang, ceritanya apa? Ini, oke. Gunung kita Mas. Gitu. Aku yang bisa merasakan bahwa itu masuk ke dalam cerita itu baru satu kali, satu scene itu di series. Adegannya kita berempat, aku, Erik Estrada, Arif Dido sama Putri Ayudhya. Nah, si Putri Ayudhya itu kan jadi ponakanku, jadi Rini gitu kan. Dia sudah, kalau Putri memang top, itu jago betul. Cuman sebelum kita syuting, Pak Le, nanti habis ini kita loh Pak Le. Ceritanya apa? Rin. Aku juga membiasakan manggil dia juga nama di peran. Ceritanya gini. Terus cerita sebelumnya gini. Setelahnya gini. Udah, karena harusnya aku adegan itu aku nggak nangis, aku kena. Sampai itu belum syuting loh, sampai si Rini Putri itu megang, Pak Le kita belum loh. Tapi aku udah kena. Baru itu pengalaman pertama kali. Tadinya aku tuh nggak percaya kalau alah adegan nangis ya apa gitu. Ayo engko tetesi nonton. Nah, karena sebelumnya juga gitu. Ya, habis ini scene-nya Mas Anang apa? Gini. Udah, itu tok. Cuman itu tok, satu scene itu yang aku kena. Pernah juga ada yang kalau ada yang melihat adegan aku menjadi guru silat tiba-tiba, itu nggak ada di rencana sebelumnya. Nugros saja yang Mas habis ini ya, Mas Anang dadi ngelatih silat. Aku gerakan silat ora iso. Malah wis pokoke iso lah kowe. Itu bener-bener sebelum